Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fadilah. Saya mahasiswi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara semester 7. Baik, dalam video saya kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peninggalan-peninggalan Kerajaan Bedagai di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam proposal saya ini, saya melampirkan 3 bab, yaitu yang pertama itu bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian teori, bab 3, metode penelitian. Nah, pada bab 1 ada poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada latar belakang masalah. Nah, Indonesia sebelum merdeka dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Walaupun pada masa itu Hindia Belanda tidak ada sistem pemerintahan ataupun sistem kenegaraan, tetapi wilayah Hindia Belanda ini memiliki kerajaan ataupun kesultanan yang tersebar, di mana kesultanan dan kerajaan ini memiliki wilayah kekuasaan, rakyat juga otoritasnya. Tercatat, Kerajaan Perlak di Aceh adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Dalam perkembangan Islam, kesultanan memiliki peran yang sangat kuat, di mana pergerakan penyebaran Islam lebih cepat pada masa kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan yang berdiri di Indonesia. Pulau Sumatera merupakan pulau yang pertama kali mendirikan sebuah kerajaan Islam. Kemudian di Sumatera Timur yang dikelilingi oleh kekuasaan Kesultanan Melayu, Kerajaan Haru adalah pelopor dari berdirinya kesultanan-kesultanan yang baru. Tercatat pada abad ke-13 Kerajaan Haru sudah berdiri. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadilah kontinuitas politik di mana hal ini mengakibatkan lahirnya kesultanan-kesultanan yang baru. Kesultanan Delhi menjadi kesultanan Melayu terbesar di Sumatera Timur. Keberhasilannya dapat dilihat dari wilayah-wilayah yang ditaklukkannya. Kesultanan Delhi juga menyebabkan lahirnya kerajaan dan kesultanan baru seperti Kesultanan Serdang dan juga Kerajaan Bedagai di Kabupaten Serdang Bedagai, di mana Kesultanan Serdang adalah perpecahan dari Kesultanan Delhi. Namun, ada perbedaan konteks dengan Kerajaan Bedagai, di mana Kerajaan Bedagai adalah kewajiran dari Kesultanan Delhi atau anak dari Kesultanan Delhi. Setelah Indonesia merdeka, posisi kesultanan juga kerajaan tidak lagi ditempatkan seperti sebelumnya, di mana Indonesia telah membangun sebuah landasan negara dan tidak ada lagi sistem kerajaan di dalamnya. Walaupun keberadaannya setelah kemerdekaan tidak lagi sama seperti sebelum kemerdekaan, namun posisinya sebagai bukti sejarah perjalanan bangsa ini tidak dapat dilepaskan. Dalam hal ini, peninggalan-peninggalan yang masih ada dari kerajaan dan kesultanan menjadi bukti dan pembelajaran sejarah yang amat penting untuk dijaga. Permasalahan yang timbul dalam konteks ini bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai kurang mengetahui dari keberadaan Kerajaan Serdang juga Kerajaan Bedagai. Kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai akan keberadaan kerajaan dan kesultanan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai inilah yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini. Serta dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa peninggalan-peninggalan Kerajaan Bedagai di Kabupaten Serdang Bedagai haruslah kita rawat dan kita jaga guna menjaga dan melestarikan bangunan cagar budaya. Baik, kita akan masuk kepada batasan masalah. Nah, dalam proposal ini saya membatasi penelitian saya di wilayah Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian kita masuk kepada identifikasi masalah. Di sini saya memaparkan beberapa poin yang dijadikan sebagai identifikasi masalah penelitian ini. Yang pertama, Tanjung Beringin yang menjadi ibu kota kecamatan dahulunya juga menjadi ibu kota kerajaan Bedagai, sehingga perlu dijelaskan terlebih dahulu kesejarahan dari kerajaan Bedagai.
Yang kedua, Tanjung Beringin adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai yang memiliki peradaban Islam yang cukup besar, kurang diperhatikan pemerintah dan masyarakat dan akademisi sejarawan terhadap pengkajian mengenai Tanjung Beringin sebagai salah satu dari 4 wilayah kekuasaan Bedagai. Yang ketiga, perlunya pengkajian lebih dalam mengenai peninggalan-peninggalan kerajaan Bedagai yang ada di Tanjung Beringin sebagai bukti dari sejarah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap sejarah kerajaan Bedagai, kemudian untuk memberi penjelasan mengenai apa saja jejak dan peninggalan kerajaan Bedagai yang ada di Kecamatan Tanjung Beringin, dan untuk memberikan informasi mengenai keadaan terakhir dari peninggalan-peninggalan kerajaan yang masih ada di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan akademisi tentang kesejarahan kerajaan Bedagai, kemudian dapat menjadi suatu penjelasan bagi masyarakat dan akademisi sejarawan mengenai jejak dan peninggalan apa saja yang ada di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Yang ketiga, dapat menjadi sumber informasi mengenai keadaan terkini dari peninggalan-peninggalan kerajaan Bedagai yang masih ada di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian saya memiliki rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kesejarahan dari kerajaan Bedagai. Poin yang kedua, apa saja jejak peninggalan yang menjadi bukti sejarah dari kerajaan Bedagai. Yang ketiga, bagaimana kondisi terakhir dari peninggalan-peninggalan kerajaan Bedagai yang ada di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya saya memiliki sistematika penulisan hasil penelitian. Ada 5 bab yang tertera. Yang pertama itu ada bab 1 merupakan pendahuluan, mencakup pada latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian. Bab 2 ada kajian teori, membahas tentang teori apa yang digunakan, serta konsep. Bab 3 merupakan metode penelitian. Bab 4 merupakan hasil dari penelitian itu sendiri. Dan bab 5 merupakan kesimpulan, kritik, juga saran. Pada proposal ini saya hanya memaparkan sampai ke bab 3. Kita memasuki pada bab 2 yaitu kajian teori. Pada teori saya menggunakan satu teori yaitu teori peninggalan sejarah. Pengertian dari peninggalan itu sendiri adalah salah satu bukti yang dapat menunjukkan akan adanya kebenaran dari sejarah itu sendiri, yang menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya dengan memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kemudian pada poin B ada definisi konseptual. Yang pertama ada pengertian peninggalan, yang kedua ada pengertian kerajaan, yang ketiga ada pengertian Bedagai, yang keempat ada pengertian masjid, yang kelima ada makam, yang keenam itu ada pengertian istana. Kemudian ada kajian terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mendapatkan 2 sumber yang dapat dijadikan sebagai kajian terdahulu, disebabkan karena tidak banyak orang yang meneliti tentang kerajaan Bedagai. Kemudian kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini tentunya saya menggunakan penelitian sejarah, di mana ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Poin B pada bab 3 ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2021. Pada bab 3 ada sumber data. Dalam penelitian ini ada sumber data lisan juga tulisan. Poin B, terdapat instrumen penelitian. Nah, dalam melaksanakan peneliti juga memerlukan alat-alat bantu untuk keperluan pengumpulan sumber data tersebut. Poin yang terakhir ada teknik analisis data. Di sini peneliti memaparkan 3 teknik, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.